teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat walafiat ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas materi IPAS kelas 5 bab 4. Ayo berkenalan dengan bumi kita. Topik A, ada apa saja ya di bumi kita? Oh ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, jangan lupa ya untuk like, share, and subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang ini teman-teman. Coba kalian jawab pertanyaan berikut. Apakah permukaan bumi itu datar? Kira-kira datar tidak ya teman-teman? Apa? Oh, ada yang menjawab datar, ada yang menjawab tidak. Bagaimana jawaban yang benar? Oke, ternyata berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar dan mulus teman-teman. Tetapi bermacam-macam bentuknya. Ada daerah yang menonjol, daerah yang cekung, daerah yang terisi oleh air, dan ada juga yang kering. Begitu ya teman-teman. Baiklah, supaya lebih jelasnya, coba ini teman-teman, kita akan belajar tentang bagian-bagian bumi. Yang pertama itu ada litosfer atau berupa daratan. Seperti ini teman-teman. Ada dataran tinggi, ada bukit, dataran rendah, kemudian ada lembah, dan ada gunung. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dari bukit. Ternyata bukit itu adalah tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada tempat sekelilingnya, lebih rendah dari gunung teman-teman. Ini disebut dengan bukit. Lalu yang kedua ada gunung, yaitu bukit yang sangat besar dan tinggi. Biasanya tingginya lebih dari 600 meter teman-teman. Lalu yang berikutnya itu ada lembah. Ini daerah lembah, yaitu wilayah bentang alam yang berada di sekitar gunung di bagian kaki gunung. Ini letak lembah. Lalu berikutnya bagian litosfer ada berupa dataran rendah, yaitu bagian permukaan bumi yang berada di daerah rendah dan memiliki permukaan yang rata. Ini teman-teman, berupa dataran rendah. Dan yang terakhir itu ada dataran tinggi, yaitu bagian permukaan bumi yang berada di daerah tinggi sekitar 700 meter di atas permukaan laut dan memiliki permukaan yang rata. Ternyata litosfer atau daratan itu ada 5 ya teman-teman, dari bukit, gunung, lembah, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bagian bumi itu ada hidrosfer atau perairan teman-teman. Istilah hidrosfer berasal dari kata hidro yang artinya air dan sfer yang artinya lapisan. Jadi secara harfiah hidrosfer adalah lapisan air di seluruh permukaan bumi. Bagian hidrosfer meliputi apa saja teman-teman? Ada yang tahu? Oke, kita cek apakah jawaban kalian benar ya. Yang pertama itu ada sungai, yaitu bagian dari permukaan bumi yang digenangi air mengalir. Lalu yang kedua itu ada danau, yaitu genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan teman-teman. Lalu bagian hidrosfer yang ketiga itu ada rawa atau tanah rendah yang umumnya ada di daerah dekat pantai yang digenangi air. Lalu bagian hidrosfer yang keempat itu ada laut, yaitu kumpulan air asin atau dalam jumlah banyak yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Itu ya teman-teman, bagian hidrosfer atau perairan itu ada 4 tadi. Lalu berikutnya kita akan belajar tentang atmosfer bumi. Dari yang pertama kita akan belajar tentang pengertian atmosfer bumi. Atmosfer itu berarti udara yang menyelimuti permukaan bumi teman-teman. Lalu apa saja ya yang ada di dalam atmosfer bumi? Teman-teman ada yang tahu tidak? Oke, kita cek. Ternyata di dalam atmosfer itu terdapat udara yang bisa dihirup atau digunakan oleh makhluk hidup untuk
nafas. Betul sekali teman-teman. Jadi komponen di dalam udara ini ada bermacam-macam teman-teman. Mulai dari oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Lalu ada karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi dengan proses fotosintesis. Dan ada juga nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupannya. Begitu ya teman-teman, sampai sini paham? Oke, good job. Kita lanjutkan. Ini teman-teman, kita akan belajar tentang lapisan atmosfer bumi. Mulai dari troposfer, kemudian ada lapisan ozon, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Kita mulai dari bagian troposfer ya teman-teman. Ternyata troposfer itu adalah bagian paling bawah atmosfer bumi, berkisar 0 sampai 10 km dari permukaan bumi. Di sini letaknya teman-teman, troposfer. Kemudian bagian yang kedua ini, di bagian sini itu ada lapisan ozon teman-teman. Pasti kalian sudah sering dengar ya tentang lapisan ozon, apalagi di era-era global warming atau pemanasan global. Itu lapisan ozon sering disebut-sebut teman-teman. Apa ya itu kira-kira lapisan ozon? Ada yang tahu? Iya, ternyata lapisan ozon ini membantu mengurangi intensitas cahaya ultraviolet atau sinar UV dari cahaya matahari yang masuk ke bumi teman-teman. Jadi kalau lapisan ozon ini rusak, maka sinar UV yang masuk ke bumi itu akan semakin banyak dan akan mengakibatkan manusia itu bisa terserang kanker kulit teman-teman. Sebegitu bahayanya sinar UV dari matahari jika tidak disaring terlebih dahulu atau di bumi ini tidak ada lapisan ozon, maka kita bisa terserang kanker kulit gitu ya teman-teman. Lalu bagian yang ketiga itu ada stratosfer di sini teman-teman, yaitu lapisan udara di antara 10 sampai 30 km di atas permukaan bumi. Di sini stratosfer teman-teman. Lalu berikutnya ada lapisan mesosfer. Letaknya di sini teman-teman. Apa itu mesosfer? Ternyata mesosfer itu daerah atmosfer yang terletak antara 30 sampai 50 km di atas permukaan bumi. Lalu bagian yang berikutnya di sini letaknya itu adalah termosfer, yaitu daerah atmosfer yang terletak antara 50 sampai 400 km di atas permukaan bumi teman-teman. Dan yang terakhir itu ada eksosfer. Eksosfer itu adalah daerah di luar atmosfer yang terletak lebih dari 400 km di atas permukaan bumi. Jadi, perbedaan lapisan atmosfer bumi ini ditentukan oleh ketinggian ya teman-teman dan suhunya. Begitu, sampai sini paham teman-teman? Oke, pintar sekali. Sekiranya itu dulu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa, jika kita memulai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan menyerah karena manusia ya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan untuk like, share, and subscribe. Mari ikut menjadi bagian berkembangnya channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.